Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sore ini hujan. Kita diberikan Allah rahmat. Dengan hujan Allah jadikan bumi yang tadinya hangat jadi sejuk, yang tadi tak berair menjadi berair. Lalu Allah jadikan yang mati menjadi hidup dengan air yang Allah tumpahkan ke bumi ini. Mudah-mudahan air ini menjadi rahmat, tidak menjadi petaka yang menyusahkan kita, insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di dunia mencintai Rasul, berselawat kepada Rasul, di akhirat nanti termasuk di antara orang yang berhak berkumpul bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib di dalam pembahasan tentang mandi. Dalam kitab yang seperti ini ditengok halaman 19 yang seperti ini. Yang satu lagi halaman berapa, Pak? Halaman berapa, Pak? 8. Jadi yang terjemah satu lagi halaman 8, yang seperti ini halaman 19. Baik, saya sebelum masuk kepada kajian tentang sunnah dalam mandi wajib, akan saya ulang tentang rukun mandi wajib. Karena ini yang jadi pokok penting kajian kita, yaitu rukun mandi wajib. Ada 2 rukun mandi wajib. Pertama, berniat. Yang kedua, membasahkan seluruh badan. Dua, rukun mandi wajib. Artinya ini harus dilakukan. Kalau tak dilakukan tidak sah. Karena mandi ini adalah perbuatan yang disuruh syariat dan menjadi ibadah, tidak sah kecuali dengan niat. Tempat niat di hati. Dan waktu berniat adalah ketika kita mengguyur pertama sekali badan kita dengan air, bersamaan dengan air yang pertama mengguyur, kita berniat dalam hati. Kemudian kita basahkan seluruh badan, semua bagian badan yang bisa kena air, yang permukaan itu mesti basah oleh air. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kecuali ibu-ibu yang rambutnya tebal, maka dia butuh dikeramas supaya masuk air ke dalam rambut yang tebal dan basah rambut keseluruhan. Malam ini kita lanjutkan tentang sunnah. Apa saja sunnah dalam melakukan mandi ini? Pertama, baca bismillah. Dengan syarat ini bukan di toilet kita mandi atau kamar mandi yang juga tempat buang air. Ini bisa berlaku kalau kita di kolam renang atau kayak di kampung pancuran, ya memang tujuannya bukan untuk toilet tapi tempat orang mandi. Meskipun di pancuran itu orang nanti juga buang air, karena memang tujuan utamanya adalah tempat mandi, atau mandi di sungai, atau mandi di tempat-tempat yang memang khususnya sekedar mandi, tidak untuk tempat buang air di situ. Maka baca bismillah. Sehingga ini saya garis bawahi, tidak berlaku di kamar mandi atau yang ada toilet sekaligus, berlaku di tempat yang diperbolehkan sekedar mandi saja. Oke. Yang kedua, sebelum kita basuh seluruh badan kita,
maka dianjurkan kita dengan membasuh kedua tangan sampai pergelangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Sama dengan sebelum wuduk. Kedua telapak tangan. Ini di antara manfaatnya, kalau tangan kita sempat kotor, dah bersih duluan. Sehingga kalau air sempat kita ambil lagi dengan tangan, dia bersih, tidak menimbulkan najis atau kotoran, higienis. Sehingga kita juga sehat. Maka Nabi SAW sebelum beliau berwudu, sebelum mandi, memasukkan air ke tempat air yang diambil dan segala macam, beliau basuh dulu. Supaya di antara manfaatnya air itu bersih. Maka dalam hadis dikatakan, kata Sayyidah Maimunah, wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil-ghusli faghasala yadahu marrataini aw thalathan thumma afragha 'ala shimali faghasala madhakira thumma masaha yadayhi bil ard. Rasul ketika disediakan air oleh istrinya Sayyidah Maimunah, itu air tadi tidak langsung beliau celupkan tangan, tapi beliau basuh dulu tangan beliau di luar 2 atau 3 kali. Maimunah satu di antara istri Nabi. Ceritanya begitu, bahwa Nabi kalau mau mandi, tangan itu basuh dulu 2 atau 3 kali. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, kana idza iktasala minal janabah bada'a faghasala yadayhi. Ketika Nabi SAW akan mandi, beliau membasuh kedua tangan. Cerita ini Sayyidah Aisyah, istri Rasul yang lain. Artinya 2 orang istri Rasul cerita bahwa kalau Nabi akan mandi, tangan dibasuh dulu sebelum memasukkan tangan ke dalam air. Ustadz, kita sekarang nggak ada air, nggak ada tempat penampungan air. Kita langsung shower, kita langsung kran atau pencuran. Nah, meskipun tidak seperti alat Rasul, cuma karena Rasul pekerjaannya sebelum mandi itu basuh tangan, sebaiknya kita ikut. Bagian daripada mengikut yang biasa dilakukan Rasul. Boleh jadi tujuannya diantaranya tak sekedar mengotori air di dalam, tapi boleh jadi membersihkan tangan yang ada kotoran, sehingga ketika digosokkan ke badan, digusukkan ke badan manapun, dia sehat, dia bersih dan tidak buat mudarat untuk kita. Jadi basuh tangan. Yang ketiga, wudu. Ini wudu yang dianjurkan, ini wudu seperti wudu sholat. Persis. Kita basuh semua anggota badan saat berwudu untuk wudu kita sebelum maghrib tadi. Pokoknya wudu yang disuruh untuk sholat kita lakukan sebelum kita mandi. Dalam hadis diceritakan, kata Sayyidah Aisyah, tawadda'a wudu'a lis-shalah. Rasul ketika sebelum mandi berwudu sama persis dengan wudu yang biasa digunakan untuk salat. Thumma afadhal ma'a alaihi. Setelah itu baru beliau guyur, ratakan air ke seluruh badan beliau. Maka ketika kita memandikan mayit, ini bagian dari sunnah. Sebelum kita mengguyur seluruh badan mayit, setelah kita bersihkan najis, kita bersihkan lubang-lubang yang terbuka, kita wudukan. Baru kita guyur badannya, ratakan air ke seluruh badan. Ini berlaku untuk orang hidup dan untuk orang mati. Berwudu ini. Tapi orang mati diwudukan, enggak wuduk sendiri. Kita yang memandikan, yang mewudukannya. Kemudian yang keempat, basuh kepala 3 kali. Basuh kepala 3 kali. Karena kepala ini bagian paling atas, ada rambutnya, basuh 3 kali. Dahulukan bersih kepala, bagian atas. Kemudian bagi yang punya jenggot tebal, itu sebaiknya di sela-sela. Lembabkan atau basahkan jari kita dengan air, kita sela. Kalau perempuan dikeramas. Meski tidak wajib rata keseluruhan karena faktor rambut yang tebal, tapi dia usahakan semaksimal mungkin basah rambut bagian dalam dan luar kalau rambut itu tebal. Nah, baru setelah ini meratakan air ke seluruh badan. Meratakan, membasuh seluruh badan. Maknanya, badan kita kalau seandainya tak digosok,
Itu sah juga mandi kita. Sekedar mencelup kolam renang sah. Tapi dengan menggosokkan, itu sunnahnya menggosokkan. Sama dengan wudhu. Ketika sudah kita basuh muka kita, air ngalir ke semua bagian yang wajib ketika kita basuh muka. Sudah ngalir air ke situ, sah wudhu kita. Tapi sunnahnya digosokkan. At-tadlik kepada seluruh anggota badan kita. Nah, ini diantara sunnah dalam mandi. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah berkesinambungan. Jangan basuh kepala dulu, nanti badan yang lain nanti. Nonton main bola agak satu babak dulu gitu. Sampai tuntas kesinambungan, selesai. Lalu sunnah selanjutnya membersihkan lipatan badan. Kan kita punya lipatan badan nih. Ada yang mungkin kalau gemuk sangat banyak lipatan badan, atau di bawah lutut, mohon maaf, di ketiak, di siku, atau lipatan badan yang lain, supaya bersih keseluruhan dan tidak tinggal ada kotoran di badan kita. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah 3 kali membasuhkan air, membasuh air di seluruh badan. 3 kali seluruh badan. Kenapa? Karena sekali saja boleh jadi air sudah rata ke badan kita. Tapi dengan 3 kali jadi lebih bersih dan rata air ke seluruh badan. Kemudian sunnah selanjutnya adalah kalau seandainya wudu sebaiknya menghadap kiblat, maka mandi sebaiknya menghadap kiblat juga. Tidak membelakangi kiblat. Sunnah 9. Ini jika memungkinkan menghadap kiblat saat kita mandi di luar kamar mandi atau tempat terbuka. Kalau dalam kamar mandi yang dalam rumah otomatis mengikuti bentuk kamar mandi. Kalau tempat di luar sebaiknya menghadap ke kiblat, dan sunnah wudhu yang lainnya. Kemudian khusus bagi perempuan, apabila perempuan itu rambutnya panjang seperti yang kita sampaikan, sebaiknya dia keramas. Dia keramas bahasanya, Bu ya. Keramas rambutnya supaya masuk ke dalam. Kemudian kalau seandainya perempuan sudah bersih dari haid, dari nifas, dia mohon maaf bersihkan tempat nifas, tempat haid keluar dengan minyak kasturi. Maka kalau hari ini Bapak Ibu membeli parfum yang non alkohol, itu ada menjual namanya parfum toharoh, misik toharoh. Itu saya kan baru dapat istilah itu, misik toharoh, yang cenderung warnanya putih dan harum dia parfumnya. Nah, itu dibersihkan dengan itu sebelum mandi, meratakan kepada seluruh tubuh. Sebaiknya begitu. Itu Nabi yang menganjurkan. Kata Sayyidah Aisyah, "Anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu 'anil ghasli minal haid." Rasul ditanya, "Rasul, saya ini selesai haid. Gimana cara mandi saya setelah saya bersih dari haid?" Faqala khudhi kirsatan min miskin fatatahhari biha. Kata Rasul, ambillah sedikit daripada minyak wangi yang kita sebut misik taharah tadi, lalu bersihkan dengannya. Faqalat kaifa atatahharu biha? Qala subhanallah tatahhari biha. Qala Aisyah qultu tattaba'i biha athar dam. Kata Rasul, kan ditanya, Rasul gimana saya membersihkan, kapan membersihkannya? Lalu Rasul merasa malu, subhanallah, bersihkan jelah kata Rasul. Lalu kata Sayyidah Aisyah, kalau engkau sudah habis haid, sudah bersih haid, sebagai penutup dari membersihkan darah, semua darah yang keluar itu, bersihkan dengan minyak wangi itu. Sayyidah Aisyah menjelaskan. Kan malu kalau Rasul menyebutkan, menjelaskan detail. Maka Sayyidah Aisyah menjelaskan. Bapak Ibu, inilah diantara keberkahan kenapa para istri Rasul itu meriwayatkan hadis. Karena kalau tidak kan nggak tahu kita bagaimana cara mandi yang sebaiknya. Sebab hal seperti itu nggak tahu orang lain itu. Pasti istri beliau cuma yang tahu. Maka Sayyidah Aisyah, istri Nabi, beliau selain banyak meriwayatkan hadis,
juga orang cerdas. Sehingga banyak hafal hadis Nabi, ketika orang tanya, bisa cerita ulang. Kalaulah istri Nabi tak secerdas Sayyidah Aisyah, mungkin tak banyak sampai ke kita. Dan hal pribadi tak sampai ke kita. Maka Bapak Ibu, kalau nanti membaca hadis terkait hal-hal pribadi Nabi, termasuk bentuk fisik Nabi, akhlak Nabi, perbuatan khusus Nabi, itu biasanya cerita itu istri Nabi atau sahabat yang sering ketemu Nabi di rumah. Seperti sahabat Anas bin Malik, kemudian sahabat Abu Hurairah, karena ahlu sufah ini. Kemudian sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini selain famili Rasul, di antara istri Rasul itu juga famili beliau, bibi beliau. Maka ketika masuk ke rumah Rasul itu seperti masuk ke rumah sendiri. Dan usianya kecil. Cuma ketika kecil itu dia sudah punya hafalan yang kuat dan kecenderungan kepada ilmu. Bahkan Rasul doakan khusus, Allahumma allimhu ta'wil, Allahumma faqihu fid din. Di antara doa Rasul terhadap Ibnu Abbas. Maka kebanyakan orang ini cerita tentang hal-hal pribadi Rasul. Bagaimana Rasul di rumah. Nah, kemudian istri Rasul. Nah, termasuk nanti sahabat yang ceritakan lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena memang Sayyidina Ali keluarga Nabi, kemudian juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka tak cerita, kita tak tahu banyak hal yang pribadi. Sementara hidup kita ini ada yang bisa diakses orang, ada yang tidak. Hal yang tak bisa diakses orang ini kan hal pribadi. Dan itu Rasul pasti melakukan. Bagaimana mencontohnya? Istri Rasul dan orang-orang dekat inilah yang menceritakan. Maka Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu orang-orang dekat kita. Untuk apa? Menceritakan hal-hal tertentu dari kita. Muncul kadang fitnah, muncul kadang orang buruk sangka, kawan-kawan kita yang akan mengklirkan. Kawan-kawan kita yang akan bersaksi, kawan-kawan kita yang akan menjawab tentang segala fitnahan. Karena kenapa? Kadang kita menjawab fitnah terhadap kita, orang tak percaya dengan kita. Sebab fitnah sudah dahuluan menjadi pemikiran orang. Orang lain yang tahu kita menceritakan, di situ bisa menjernihkan masalah. Maka jangan biasa hidup sendiri-sendiri dan merasa cukup dengan sendiri-sendiri. Karena kadang kita perlu dikuatkan oleh orang sekitar kita. Itu sudah sunnah kehidupan. Tidak orang terkenal, tak orang yang biasa, semuanya sama. Mau orang kaya, orang miskin, semuanya sama. Perlu orang sekitar kita yang menguatkan kita. Baik. Kemudian yang wajibnya sudah, yang sunnahnya sudah. Selanjutnya lagi yang makruh dalam mandi. Pertama, makruh dalam mandi ini adalah berlebihan menggunakan air. Artinya terlalu banyak menggunakan air. Selama tak penting banyak menggunakan air, enggak usah. Karena kalau kita banyak menggunakan air ketika wudhu, ketika mandi, khawatir setiap apapun yang kita lakukan berlebihan. Menjadi akhlak, menjadi perangai. Akhirnya harta kita sebagian tak manfaat. Lebih baik kalau dimanfaatkan oleh orang lain. Kita sedekahkan atau kita belikan hadiah untuk orang, lebih baik dibanding dia terbuang, kita tak memakai, orang tak bisa menggunakan. Maka kadang-kadang kita kalau tengok makan bersama atau makan prasmanan atau makan nasi kotak, orang yang dikasih makan kotak tadi itu, nasi kotak itu dia tak menghabiskan, orang lain pun tak mau makan. Sehingga kalau dikumpulkan itu mungkin bisa pula satu periuk nasi bekas dari kumpulan nasi kotak tadi. Maka kadang-kadang kita tengok orang makan pakai dulang besar itu, subhanallah. Bagaimana menghabiskannya? Duduk, paling tak berapa orang duduk di pinggir-pinggir itu, tapi dulangnya besar sekali. Jangankan menjangkau sudut satu lagi, untuk ke tengah aja tangan tak sampai. Pernah tengok ya dulang seperti itu ya? Nah, kalau tengok di internet itu nampak itu. Biasa orang Arab diantaranya begitu. Tidak baik. Kata Nabi SAW, kana Nabi yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad wa yatawadda'u bil mud. Rasul, ada dalam hitungan Arab itu namanya mud. Pernah dengar mud? Mud ini kadar kita zakat fitrah. Berapa zakat fitrah kita? 2,5 kilo? 2,5 kilo satu mud. Rasul kalau berwudu menggunakan air sebanyak ini cuma. Dan kalau mandi, beliau menggunakan air sebanyak apa? Sa' ila 5 amdad. 1 sa' sampai 5 sampai 5 mud. Mohon maaf, kata Rasul bisa ila 5. Beliau sampai
maksimal 5 kali ini air habis untuk wudhu, untuk mandi. Mulai dari satu sa' itu 1/4 mud, artinya sekitar 8 on, sampai 5 kali 2,5 kilo. Sebanyak itu air bila gunakan untuk mandi wajib cuma 12,5 kilo. Ini 600. Kalau yang besar itu kan 1 liter itu 1,5 ya. Kalau hitung kilo berapa? Sama ya. 1,5 berarti lebih kurang 8 itu. Katakan 8 itu. Segitu cuma Rasul untuk mandi wajib. Tidak banyak, boleh habiskan. Kita kadang sudah habis satu bathtub itu, masih juga tambah satu lagi. Kadang sepuas-puasnya mandi. Khawatirnya itu menjadi kebiasaan untuk semuanya. Tidak hanya mandi, tidak hanya wudhu, tapi ke semua yang kita buat. Buat baju panjang-panjang, buat celana, buat rok panjang-panjang. Dan itu tidak manfaat, tidak, hanya mubazir saja, menghabiskan dana lebih banyak daripada yang seharusnya. Yang kedua, makruh mandi di air yang tak mengalir. Apalagi kalau kolam renang itu, orang mandi kan kadang kalau ingin buang air kan lepas di situ aja. Air sedikit, tidak mengalir, mandi pula di situ. Kalau kencing, ada air lalu ada orang kencing, kira-kira saat kita mandi yang nempel ke kulit air dulu atau kencing duluan? Kan orang kencing kan belakangan. Berarti posisi paling atas. Saat kita mandi badan kita otomatis kena yang permukaan dulu, baru yang di bawah. Maka tidak dianjurkan oleh Nabi dan oleh syariat mandi di air yang tak mengalir, terutama airnya sedikit. Tapi kalau banyak itu beda. Karena kalau banyak dia tak menjadi bernajis. Kalau sedikit dia mungkin bernajis. Yang kedua, mungkin air ini mengumpulkan banyak sebab penyakit. Mungkin kuman atau mungkin bakteri atau hal lain yang terkumpul di situ menyebabkan mudarat bagi kita. Secara toharohnya tak sempurna, secara kesehatannya mudarat untuk kita. Maka jangan mandi di air yang tenang, yang tak mengalir. Yang ketiga, berbagai yang dimakruhkan ketika wudhu. Hal-hal makruh ketika wudhu. Di antara hal makruh ketika wudhu adalah berbicara. Sehingga ketika mandi jangan bicara, apalagi nyanyi kamar mandi. Hari ini orang tak sekedar nyanyi, bawa HP, bawa headset. Atau di kamar mandi itu ada colokan. Bisa dicolok langsung, kemudian taruh di dinding sambil nonton mandi. Tidak dianjurkan seperti itu. Makruh hal-hal yang seperti itu. Termasuk yang makruh itu adalah membuka seluruh aurat. Tapi kalau seandainya nampak oleh orang lain di tempat atau tempat terbuka, buka seluruh aurat itu haram, berdosa. Jika hanya kita lalu membuka seluruh aurat, itu makruh hukumnya. Ini tak usah saya jelaskan lebih lanjut ya. Pokoknya membuka seluruh aurat. Pahamlah maksudnya ini. Nah, jadi kalau di tempat terbuka haram, di tempat yang hanya kita jangan buka seluruh badan. Ada penutup. Maka dahulu orang tua kita itu ada basahan kalau mandi. Sampai sekarang masih ada orang tua seperti itu. Anak-anak muda yang tak biasa begitu. Nah, mungkin bentuknya dia berubah. Tetap ada basahan tapi bentuknya berubah. Nah, jadi bagian dari makruh ketika mandi. Baik, kita lanjut di kitab kita yang sunnahnya sudah. Kemudian ada tambahan satu lagi, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan, sunnahnya tadi ada yang belum saya baca, 10, mendahulukan anggota badan yang kanan. Anggota badan yang kanan dibanding yang kiri. Artinya ketika kita membasuh badan, mengguyur badan, ini ada kanan, ini ada kiri, kanan dulu baru kiri. Sunnahnya. Ada yang tertinggal dari buku belum dibaca. Lanjut. Faslun wal iktisalatul masnunah, halaman 20 kalau buku yang ini. Wal iktisalat al masnunatu 17 ghuslan. Mandi sunnah
Mandi yang disunnahkan oleh syariat, kita tadi bicara mandi wajib. Nah, sekarang mandi yang disunnahkan. Pekan lalu sudah saya tulis sebagian, sekedar mengulang lagi. Pertama, ghuslul jumu'ah, mandi di hari Jumat. Yang kedua, wal'idaini, mandi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wal istisqa, mandi menghadiri salat istisqa. Istisqa itu ada 3 bentuk. 1, kita sekedar berdoa. 2, kita buat amalan-amalan apapun yang mendatangkan rahmat Allah supaya hujan turun. Contoh, perbanyak sedekah. Contoh, binatang-binatang yang kehausan kita kasih minum. Yang ketiga, baru solat istisqa. Maka istisqa tak hanya solat, tapi ada sekedar berdoa, ada buat amalan. Yang ketiga bentuknya solat istisqa. Yang paling dianjurkan dan paling puncak cara kita supaya hujan turun, solat istisqa. Solat istisqa itu dianjurkan berjamaah, dan sebelum kita solat istisqa, masyarakat dianjurkan oleh pemimpin supaya taubat, lalu puasa tak berturut-turut 3 hari. Hari keempat kita semuanya ke lapangan. Kalau bisa bawa binatang ternak. Kalau bisa pakaian tak bagus-bagus betul. Supaya apa? Kita menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, dan termasuk binatang juga butuh terhadap hujan yang sedang kita minta kepada Allah. Pernah di sini istisqa? Belum ya? Istisqa karena kita termasuk negeri kita jaranglah terjadi hujan langka. Nah, tapi kalau nanti hujan langka, kita mesti istisqa. Rasanya dulu ketika musim asap sempat digalakkan istisqa. Ya Pak ya? Nah, barangkali nanti ada juga saatnya kita seperti itu. Dia istisqa itu tak selamanya karena air tak ada, tapi hajat terhadap hujan itu. Hajat terhadap hujan diantaranya ketika udara kotor, yang membersihkan cuma air yang efektif. Yang lain nggak efektif karena sudah sangat banyak. Makanya yang sampai negerinya mandi asap baru Riau atau Sumatera lah secara umum. Oleh karena itu istisqa nanti jangan pahami sebab kekeringan kita istisqa, enggak. Boleh jadi ada hajat lain kita butuh istisqa. Nah, karena kita akan berkumpul dengan banyak orang, kita mandi supaya kita bersih, harum berjumpa dengan orang, rapi, dan kita senang ditengok orang. Wal khusuf, gerhana bulan. Wal khusuf gerhana bulan, dan khusuf gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyit, memandikan orang yang memandikan orang mayit, orang yang meninggal. Jadi setelah kita mandikan orang meninggal, kita mandikan badan kita. Kenapa? Ada kemungkinan kena badan kita oleh najis, ada kemungkinan psikologis kita ikut dengan orang yang meninggal supaya kita fresh, bugar kembali, mandi. Wal kafiru idza aslam, dan orang kafir ketika dia masuk Islam. Wal majnun, dan orang gila ketika sudah sembuh dari gila dia. Wal mughma alaih, dan orang yang pingsan ketika idza afaqa, kalau dia sudah sadar dari pingsannya, terutama pingsan yang lama, atau bahasa sekarang diantaranya termasuk koma. Wal ghuslu 'indal ihram, dan mandi ketika akan melakukan ihram, baik ihram untuk haji ataupun ihram untuk melaksanakan umrah. Wa dukhuli Makkah, dan sebelum memasuki kota Makkah. Artinya kita datang dari Jeddah, datang dari Madinah, sebelum masuk kota Makkah sebaiknya mandi. Kalau orang sekarang agak sulit mandi sebab kendaraan, mobil, kereta, kan sudah ada kereta cepat. Kalau dulu orang dengan kuda, dengan keledai, dengan onta, itu sangat memungkinkan mandi. Hari ini mungkin sebelum berangkatnya kita mandi. Berangkat dari Jeddah, sebelum naik kendaraan kita mandi dulu. Dari Madinah sebelum naik kendaraan kita mandi dulu. Walil wuqufi bi Arafah, dan untuk melaksanakan wukuf di Arafah. So orang banyak sekali berkumpul di Arafah, maka kita mandi. Walil mabiti bi Muzdalifah, dan mabit di Muzdalifah. Wukuf di Arafah tanggal 9, mabit di Muzdalifah malamnya. Begitu kita selesai maghrib, kita bergerak dari Arafah menuju Muzdalifah. Malam itu, malam takbiran di kita, atau malam Idul Adha, orang haji melaksanakan mabit di Muzdalifah.
Wali ramyil jimarith thalath, dan untuk melempar jumroh yang 3. Tanggal 10 setelah tengah malam, orang yang melaksanakan haji itu bergerak dari Muzdalifah ke Mina. Nanti di Mina atau di Muzdalifah dia pilih kerikil kecil untuk dilempar di hari itu jumroh Aqabah 7, 1 jumroh. Hari yang kedua tanggal 11 dilempar 3 jumroh, maka 21. Hari yang ketiga dilempar lagi 21 ketiga jumrah. Kalau seandainya kita nafar awal 21 kali 2 tambah 3, maka jumlahnya 45 batu. Tapi kalau tambah satu hari lagi nafar thani, berarti 45 tambah 21 batu yang dilempar. Karena jumrahnya 21 kali 3 tambah 7. 21 kali 3 63 tambah 7 70. Itu banyak batu yang dikumpulkan jamaah haji untuk melempar 3 jumrah. Kita berangkat melempar jumrah itu mandi. Kenapa? Karena posisi kita jauh kalau melempar jumrah itu orang Indonesia. Di Muaisim itu 2,5 kilo pergi melontar. Bolak-balik 5 kilo. Terbayang kalau berangkat haji usia 80. Makanya kalau bisa yang muda-muda atau anak kita yang sudah bisa daftar, biasanya kan tamat SD boleh daftar. Sebaiknya segera daftarkan, agar ketika dia menunggu 20 tahun, usia dia mendaftar 12 tambah 20 masih 32. Kalau dia usia tamat SMA 18 misalnya, mendaftar menunggu dia 25 tahun, masih mending 43 tahun. Tapi kalau dia usia 50 baru daftar, nunggu di Pekanbaru 25 tahun, usia 75 berangkat nanti. Maka kalau bisa anak-anak kita yang muda sudah punya penghasilan atau survive dengan dunia usahanya, segera arahkan daftar haji dulu. Baru nanti punya rumah, baru nanti punya yang lain. Sebab kalau tak diusahakan segera, lambat daftar, semakin tua saat berangkat. Dan itu tak bisa kita paksakan. Sebab kuotanya memang ditambah pun yang ngantri sudah banyak. Dia kan rumusnya rasio. Semakin banyak yang antri, semakin lama kita berangkat. Sementara kuota enggak bertambah. Setiap tahun Indonesia bisa 200.000. Yang nunggu ini bukan 200.000. Mungkin 200 juta yang nunggu. Atau 20 juta yang nunggu. Berarti rasionya enggak seimbang. Maka semakin banyak yang nunggu, semakin lama kita berangkat. Nah, saran saya, kalau ada anak keponakan kita yang sudah sukses, yang sudah mampu untuk daftar, sebaiknya suruh daftar. Atau kalau orang tua sayang ke anak, pinjamkan dulu atau ongkoskan anak untuk daftar. Nanti cari untuk biaya berangkat saat pelunasan. Kan pelunasan nanti mungkin lebih mahal lagi kan? Mungkin 2 kali lipat atau setengah dari itu. Baik. Walid tawaf, dan sebelum melakukan tawaf. Ini mungkin atau tidak mungkin? Kenapa? Karena kita sebelum masuk Masjidil Haram, kita pasti singgah ke penginapan dulu. Letakkan barang dulu. Tidak mungkin kita angkat barang saat tawaf. Dan tidak boleh masuk Masjidil Haram juga. Bawa tas agak besar dikit enggak boleh. Kenapa? Mengganggu orang, membahayakan kita juga. Terjadi nanti hal-hal yang tak diinginkan, kan tak bisa lari kita lapang. Walis sa'i, dan sebelum memulai sa'i, walidukhuli Madinah, dan sebelum masuk ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara mandi yang disunnahkan. Adapun selain mandi yang ini dan mandi yang kita bahas sebabnya ada mandi wajib yang 6, maka semuanya disebut dengan mandi yang mubah. Mandi yang diperbolehkan syariat. Mandi yang mubah ini bisa menjadi berpahala jika kita niatkan untuk niat yang baik. Contoh, saya mandi sore ini supaya nanti kalau maghrib itu saya fresh solat, supaya saya khusyuk solat. Saya mandi sekarang berangkat ke kantor supaya kalau ketemu orang, saya dalam keadaan bersih, dalam keadaan saya rapi, senang dilihat orang. Saya berangkat ke kuliah, mandi supaya saya kalau belajar tidak ngantuk nanti. Hal-hal yang mubah, ketika kita niatkan ibadah, dia jadi dapat nilai ibadah. Maka makan, minum ini termasuk perbuatan yang mubah. Ketika kita niatkan saya minum agar saya sehat, agar saya tidak sakit, sehingga saya kalau sholat itu tidak ada kendala seperti orang sakit pada umumnya, bisa menjadi nilai ibadah.
Duduk-duduk kita depan rumah, duduk-duduk kita di atas kendaraan. Pokoknya hal-hal yang mubah diniatkan untuk ibadah, dia bisa dapat pahala ibadah. Maka di situ pentingnya berniat dalam melakukan sebuah perbuatan. Maka kemudian innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada kaidah di balik itu, al-umur bimaqasidiha. Setiap apa yang kita buat dapat pahala sesuai niat kita dengan perbuatan yang kita buat. Itu kaedahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita meskipun perbuatan-perbuatan yang tak ada anjuran dari syariat untuk melakukan yang wajib atau yang sunnah, dia mubah saja, niat yang baik untuk agama, sehingga dinilai ibadah dan melahirkan pahala untuk kita. Baik, sebelum kita lanjut tentang pembahasan yang baru, fasal tentang mengusap khuf, kita lanjut tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya Bapak Ibu tentang mandi, terutama rukun dan sunnah. Silakan. Gimana Pak? Baik, sudah mandi, kita mau tawaf. Jika kita sudah wudhu sebelum mandi dan tidak batal wudhu kita ketika mandi, enggak perlu lagi kita wudhu. Enggak perlu, sudah suci, perlu disucikan lagi, enggak perlu. Tapi jika kita batal, mesti mandi, mesti wudhu. Atau tadi tidak wudhu sebelum mandi, maka mesti kita wudhu. Kenapa? Taharah kita belum terlaksana. Betul. Kan ketika mandi mungkin kita melakukan yang membatalkan wudhu. Menyentuh kemaluan contohnya. Jika tak melakukan berarti kita bisa langsung sholat. Yang masalahnya adalah kalau melakukan yang membatalkan. Kalau membatalkan bisa langsung. Nah, maka kita hindarkan ia membuat batal wudhu kita dengan mandi tadi. Cukup? Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Ibu-ibu silakan. Kata ada, kita masuk kepada pembahasan yang baru. Al-mashu 'alal khuffaini wal jabair. Sudah? Lanjut. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Temu ya, halaman 21 kalau yang ini. Nah. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Mengusap khuf itu diperbolehkan. Kapan? Bi thalathati syara'ita. Ada 3 syaratnya. Ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Kita pakai khuf tadi apabila sudah sempurna kita berwudu, sudah wudu baru kita pakai khuf. Yang kedua, wa ayyakuna satiraini limahalli ghaslil fardhi minal qadamaini. Yang kedua, khuf yang kita gunakan itu mesti menutup semua kaki yang harus dibasuh ketika wudu. Maka harus menutup sampai khufnya. Nanti kita jelaskan apa itu khuf. Yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaiha. Yang ketiga, syaratnya dia berbahan kuat, tebal, sehingga bisa untuk dibawa jalan jauh. Tidak rusak, tidak membuat lecet kaki. Wa yamsahul muqimu yawman wa lailah. Orang yang tidak melakukan perjalanan hanya di rumah, dia boleh mengusap khuf itu selama 1 hari 1 malam atau 5 kali salat fardu. Wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna. Dan orang yang musafir boleh 3 hari 3 malam mengusap khuf. Wabtida'ul muddati min hini yahdutsu ba'da lubsil khuffaini. Dan dihitung dia itu 1 hari atau 3 hari ketika hadas pertama setelah dia membasuh
kedua khufnya, setelah dia memakai kedua khufnya. Fa in masaha fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma aqam atamma masha muqim. Apabila kita di perjalanan lalu sampai di tujuan sehingga kita mukim, tak lagi perjalanan, atau kita di rumah lalu berangkat, bagaimana cara membasuh kita mengusap khuf? Berlaku hukum saat mukim, hanya 1 hari 1 malam. Wa yabtulul mashu bi thalathati asya'. Mengusap khuf batal dengan 3 hal. Tak boleh lagi kita usap dengan khuf, mesti basuh kaki. 1, bi khal'ihima, apabila kita tanggalkan khuf tadi. Yang kedua, bi wanqidha'il muddah, habis masa yang 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam tadi. Wa ma yujibul ghusl, terjadi hal yang mewajibkan kita mandi wajib. Oke, kita bahas. Khuf adalah kaos kaki, tapi bukan sepatu, yang berasal dari kulit. Pernah nengok Bapak Ibu? Dia bahannya tidak setebal kaos kaki, tapi dia seperti kaos kaki cuma dari kulit. Kalau haji umroh biasanya kita tengok di tempat orang jualan siwak. Ada pernah nengok khuf? Saya kalau di Mesir punya, yang pulang nggak dibawa lagi. Bahannya kulit. Karena memang khuf itu untuk jalan jauh. Jadi khuf ini penutup kaki. Bagi orang Arab ini penting. Kenapa? Kalau musim dingin ini sangat membuat kita tak kedinginan. Sebab dia bahannya kulit. Kalau bahan kulit kan terbayang oleh kita. Kalau angin berhembus, dia tak kedinginan kaki kita. Khuf. Oleh syariat, karena ini kebutuhan orang memakai, diberi keringanan. Apa keringanan? Boleh saat kita basuh kaki, diusap saja. Khufnya, tidak kaki yang dibuka. Supaya apa? Enggak susah. Enggak kedinginan saat kita berwudu. Bagi orang yang tak perjalanan, hanya di rumah 1 hari, 1 malam lamanya. Bagi orang yang perjalanan, 3 hari 3 malam. Kapan dihitung 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam? Sejak hadas pertama. Contoh, saya wudu jam 7. Setelah wudu saya pakai khuf. Hadas saya terjadi jam 8, lalu saya wudu lagi jam 8 tadi. Maka sejak jam 8 itulah dihitung 1 hari 1 malam. Dihitung sejak jam 8 tadi 3 hari 3 malam. Bukan sejak kita memakai, tapi sejak hadas pertama terjadi. Paham ya? Penghitungannya kapan mulai batal wudhu kita pertama. Sejak itu 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam. Ini bagi orang musafir yang bepergian di atas orang yang menetap, tidak kemana-mana. 1 hari 1 malam. Tapi yang diperbolehkan diusap ini mesti ada ketentuan. Apa ketentuannya? 1, kita pakainya setelah wudu atau setelah suci. Maka kita sebelum memakai sepatu khuf ini wudu dulu, seperti wudu sholat. Setelah selesai wudu, kering kaki, kita pakai. Yang kedua, bahan khufnya mesti menutup sampai kedua mata kaki. Atau bagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudu. Itu mesti tinggi dia, di atas mata kaki. Dan tak boleh robek, kecuali lobang-lobang karena jahitan. Itu kan nggak bisa dihindari, karena jahitan. Maka tidak boleh robek. Kalau robek nggak berlaku hukum yang ini lagi. Yang ketiga, bahannya kuat. Kuat, tebal, bisa untuk jalan jauh. Kuat untuk jalan jauh. Ini 3 syaratnya. Kalau tak terpenuhi 1 di antara 3, tidak sah berlaku ini. Mesti basuh kaki. Ini bahasa ini penting untuk kita bahas adalah kalau kita nanti membahas orang, kalau di kita orang yang sakit. Dia tak bisa menggunakan air. Tapi sebagian lain bisa menggunakan air. Artinya kan ada orang luka, dia pakai gips, dia pakai perban.
Boleh tidak nanti diusap bagian luar itu? Ini kaitannya dengan ini teori ini nanti. Karena waktu isya sudah masuk, kita azan dulu. Baik, syaratnya ini 3. Ada tambahan yang penting adalah bahan dari sepatunya atau khufnya, bahan yang suci juga. Kan bahan kulit ini mungkin macam-macam ya, yang bersih, yang suci menurut syariat. Sehingga jangan kulit babi pula atau kulit yang lain pula nanti. Oke. Baik. Ini di antara syaratnya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan kaos kaki atau sepatu? Maka di antara ulama kontemporer ketika mengkaji tentang sifat khuf, sifat kaos kaki, sifat sepatu, apabila kaos kakinya tebal, tidak transparan, kan ada kaos kaki kayak stocking itu, atau kaos kaki yang tipis itu, begitu netes air langsung basah kulit, itu nggak boleh. Tapi kalau kaos kakinya tebal, itu boleh, kaos kaki jadi usap. Atau sepatu, boleh, sepatu. Dengan syarat sepatu tadi, sepatu yang bersih, karena tadi ada syaratnya suci. Ini baik suci bahan, juga suci dari najis. Sehingga nanti jangan sembarang sholat dengan sepatu. Saya ingatkan, kalaupun sholat pakai sepatu, pastikan sepatu itu dalam keadaan bersih dari najis. Okay. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara mengusap khuf itu nanti? Cara mengusap khuf, mohon izin. Cara mengusap khuf itu cukup dibasuh bagian atasnya saja. Tapi jikalau kita ingin melakukan yang lebih sempurna, itu diajarkan para ulama, atas bawah kita usap. Bagaimana caranya? Mohon maaf, tangan kanan kita basahkan, kiri kita basahkan, kiri dari belakang, kanan dari depan ke belakang. Jadi kita usap begini sekali aja. 3 kali boleh, minimal sekali. Minimal sekali usap atasnya. Paham? Cukup itu. Kenapa? Dia ringan, meringankan. Terutama ketika musim dingin berlaku. Bagaimana kalau tak musim dingin, musim hangat, tak ada masalah, diperbolehkan. Bagian daripada keringanan. Karena ibadah itu berat prinsip asalnya. Diberi keringanan supaya orang tak merasa terbebani dengan ibadah yang nanti membuat dia jemu, akhirnya dia meninggalkan ibadah. Maka perlu keringanan-keringanan. Kemudian hari ini kita barangkali tak lagi menemukan khuf, jarang kita interaksi dengan itu. Apa bisa kita buat dengan itu? Hari ini adalah kalau kita sakit, sakit ini tak membuat kita tayamum total, tapi kita bisa mandi. Hanya saja sebagian badan nggak bisa dimandikan. Contoh lukanya lebar atau meruyak atau hal-hal menyebabkan kalau kita basahkan lukanya mungkin lama sembuh atau tambah parah atau menyebabkan mudarat yang lain. Boleh jadi terjadi hal-hal yang tak diinginkan yang lain. Maka di sini berlaku mengusap, apa nama istilahnya Pak? Gips ya. Gips, perban, apalagi yang lain? Atau pembalut? Bukan pembalut ya. Pokoknya itulah gips, perban dan mewakili ya. Pokoknya yang seperti itu. Perban, gips atau kayak apa? Handiplas apa namanya? Plester. Seperti itu. Plester. Jika luka kita harus ditutup berdasarkan informasi medis atau berdasarkan pengalaman bahwa kulit kita kalau kena air, kalau keadaan begini, dia makin parah atau makin lama. Sehingga kita plester. Yang kena itu bagian wudu atau bagian yang harus kita basuh ketika mandi wajib. Maka mengusap ini berlaku di sini. Bagian yang sehat kita basuh dengan air, yang tidak sehat, yang luka tadi, yang ditutup tadi kita usap. Itu teorinya dapat di sini. Makanya pembahasan ini setelah mandi dan setelah tayamum. Kita tayamum belum masuk ya. Nah, nanti dia kenapa setelah mandi? Karena ada kaitannya dengan mandi dia ini. Bahwa kapan kita batal khuf ini kapan boleh terjadi? Kalau kita enggak terjadi hal mewajibkan mandi. Kalau mewajibkan mandi ini mesti dibuka, tetap mandi normal. Nah,
Kenapa kita mengusap gips perban itu boleh hanya dengan diusap, yang lain mesti dibasuh total? Pernah kejadian Rasul dengan berapa sahabat pergi ke luar Madinah. Lalu ketika keluar Madinah, seorang sahabat dia luka, kemudian hari dingin, malangnya mandi itu malam itu dia mimpi. Pagi dia tanya kepada yang lain, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, boleh enggak saya tayamum? Tanya ke kawan yang lain, bukan Rasul ini, sahabat Rasul tanya ke sahabat Rasul yang lain. Faqalu ma tajidu laka rukhsah, tidak ada rukhsah untuk engkau tidak mandi, engkau harus mandi, kata kawan yang lain. Wa anta taqdiru 'alal ma', engkau kan bisa menggunakan air. Faghtasala, mandilah orang tadi. Famata, selesai mandi meninggal dia. Falamma qadimna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Balik kami ke Madinah, kami cerita ke Nabi, tadi kejadian begini. Lalu dia bertanya, kami bilang kau tak boleh tayamum, kau harus mandi. Lalu apa kata Nabi? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya dan Allah menjadikan dia mati. Artinya matinya di antara sebab manusiawinya karena perbuatan mereka. Yang mematikan ajal mereka, tapi sebab manusiawinya, kan kita kadang tanya, kenapa dia mati? Sakit dia, kecelakaan dia. Sebab perbuatan mereka sampai ajalnya orang yang tadi difatwakan dia tak boleh tayamum. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kata Rasul, kalau enggak tahu kenapa enggak tanya? Mestinya kalau enggak tahu itu nanya. Fa inna shifa'al 'ayyis su'al, karena obat ketidaktahuan, obat kebodohan, kedunguan as-su'al, bertanya, kata Nabi. Inna makana yakfihi tayammama wa yaqsir. Kata Nabi, seandainya dia kondisi begitu, cukup dia mandi, membasuh yang lain dan ditayamumkan anggota yang luka tadi. Dan sebagai riwayat ceritakan luka itu kepala. Makanya sampai buat mati, sebab di bagian yang sangat penting, vital. Kemudian yamsah 'alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadi. Dia usap saja bagian yang luka dan dia basuh semua anggota badan yang lain. Maka Bapak Ibu, ini bahayanya orang tak paham agama bicara agama. Bisa orang lain mati gara-gara fatwa, atau terjadi hal lain. Gara-gara tak paham agama sembarang fatwa, suami istri bisa pecah. Anak dengan orang tua, bisa jadi anak membunuh orang tua. Maka dulu ada isu bahwa begitu orang-orang Wahabi pulang dari Saudi ke Sumatera, anak-anak membunuh orang tua mereka gara-gara orang tua mereka merokok, gara-gara orang tua mereka melakukan sabung ayam. Karena bagi mereka sabung ayam itu berbuat syirik, kafir. Orang tua mereka tak sholat, kafir. Orang tua merokok, kafir. Sementara perbuatan-perbuatan dosa besar menurut ahlu sunnah wal jamaah bukan menyebabkan orang kafir. Dan kalaupun orang tak sholat dihukumi kafir, yang menegakkan hukum kafir dibunuh bukan orang biasa. Siapa? Para waliul amri, atau kalau dulu bahasanya para pemimpin yang diamanahkan secara agama untuk memimpin. Itu kalau tak berilmu begitu, banyak terjadi masalah. Maka kadang-kadang kita buat satu pengajian, kita buat acara maulid dan segala macam, dihukumi terlarang menurut agama, bid'ah. Pada akhirnya orang heboh, padahal orang sudah mengamalkan sejak dahulu. Atau kadang-kadang ketika tarawih, tarawih itu kalau antar salam itu, kan setelah salam sebelum rakaat yang ketiga atau keempat, ada sebagian masjid selawat. Pernah dengar? Atau kadang sebut nama khalifah, lalu orang doakan. Itu boleh atau tidak? Sejalan itu sunnah atau tidak? Itu sejalan dengan sunnah. Kenapa? Kata Nabi, kalau kalian sholat sunnah, jangan kalian terus-terus, jangan disambung-sambung terus, tapi jedakan. Dengan apa? Bicara dulu kalian sejenak, atau pindah tempat. Lebih baik lagi pindah tempat itu ke rumah. Jadi sholat wajib di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Nabi biasa begitu, dan kondisi Nabi rumahnya di samping masjid. Kita kalau sholat sunnah di rumah enggak jadi sholat sunnah. Mungkin batal wudu, mungkin TV sudah hidup, atau sudah ada kawan cerita di rumah, atau dah jam ngopi pula,
atau udah singgah pula ke kafe dan lain. Nah, tapi sunnahnya itu kata Nabi adalah jeda dulu bicara atau berpindah tempat, bergerak dari posisi tempat sholat tadi. Terbayang kalau orang setiap 2 rakaat itu suruh bicara satu masjid supaya dapat sunnah tadi. Itu Sahih Muslim sunnah itu. Atau setiap orang salam supaya dapat sunnah tadi semua orang bergerak dulu, pindah-pindah dulu. Terbayang kalau Masjid Nurul Fajar dari ujung sana orang semuanya sampai ke sana berpikir untuk pindah tempat. Terbayang payahnya. Maka supaya tak payah, jeda antara sholat sunnah dengan sholat sunnah selanjutnya dapat tertunaikan sunnahnya, ulama kita ngajarkan ajak saja orang tadi selawat semuanya. Dapat sunnahnya, dapat sunnah yang kedua, yaitu berselawat kepada Nabi. Selawat pada Nabi itu kan disunnahkan, dianjurkan. Disuruh kita umat Nabi untuk selawat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu hadis Sahih Muslim, bahwa kalau salat sunnah itu jangan sambung-sambung terus, jeda. Supaya apa? Ada istirahat. Kalau istirahat, salat itu tak menjemukan. Kalau kita sudah jemu, jangan-jangan perkara yang paling kita cinta, yang paling Allah cinta, kita jadi benci. Akhirnya enggak mau ibadah. Maka di situ masalahnya orang-orang ekstrim dalam beribadah. Fluktuatifnya tinggi. Semangat, nanti hilang. Kenapa? Jemu. Syariat ini bukan agama yang kaku. Maka kita sering diberikan istirahat, diberikan jeda, diberikan hiburan. Itu juga gunanya kenapa kita suruh nikah. Karena kalau sholat terus, puasa terus, nggak kuat orang begitu terus. Maka diberi hiburan, menikah, ada dengan istri, ada bermesraan. Sehingga yang tadinya nggak semangat jadi semangat. Syariat ini indah kalau paham keseluruhan. Jadi kesannya angker, keras, menakutkan. Kenapa? Orang yang tak paham atau ilmu sedikit tapi bicaranya besar. Nah, itu yang banyak terjadi hari ini. Maka lebih baik banyak diam daripada banyak bicara. Kenapa? Banyak bicara mengundang masalah untuk kita sendiri dan menimbulkan fitnah, heboh untuk orang lain. Maka orang tak berilmu, tak mau belajar, tak mau ikut pengajian, jangan banyak bicara. Kalau hadir pengajian, tahu ilmu, bicaralah sesuai dengan ilmu kita. Demikian, mudah manfaat. Kita lanjut pekan akan datang. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.